Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Yanti Astuti SE, mahasiswa PPG guru tertentu periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Siliwangi dengan NIM PPG 25219311111769. Pada hari ini, Jumat 14 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Kelas 7 di SMP Top Kids Islamic School Sokaraja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine too, thank you. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bisa bertemu dan menimba ilmu di SMP Top Kids Islamic School ini. Oke, kepada ketua kelas Mas Aska, silahkan pimpin doa. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga dengan berdoa tadi kita mendapat keberkahan ya dalam menambah ilmu. Oke, Miss akan absen dulu. Ada hari ini yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah ya teman-teman. Semuanya masuk, semuanya sehat. Alhamdulillah, semuanya sehat. Tetap jaga kesehatan ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran supaya semangat kita akan ice breaking dulu. Masih ingat tepuk 1, 2, 3, 4, 5? Oke, dengan ini ya bersuara ya. Are you ready? Yes. Tepuk 1. Yes. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, siap belajar semuanya? Siap. Hari ini kita belajar materi IPS ya. Oke, untuk yang kemarin materi sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar apa? Belajar apa? Mengenal lingkungan di sekitar kita. Yang punya buku boleh dibuka. Yang nggak punya itu ada beberapa, silahkan dibagi. Ya, kemarin teman-teman sudah belajar tentang mengenal lingkungan di sekitar kita. Kita sudah mempelajari tentang tentang apa ya teman-teman? Tentang berkenalan dengan lingkungan sekitar. Tuh, ada pencemaran udara, ada pencemaran lingkungan. Iya, pencemaran lingkungan. Lingkungan itu kan apa lingkungan itu? Iya, lingkungan adalah suatu tempat di sekitar kita. Ada pencemaran udara, terus di lingkungan kita ada apa lagi? Pencemaran air, pencemaran tanah. Kemarin pada pelajaran sebelumnya teman-teman sudah mempelajari ya, pencemaran udara disebabkan oleh apa? Pencemaran air dan pencemaran tanah.
Nah, untuk pelajaran hari ini kita melanjutkan ya, karena kita sudah melihat sudah ada pencemaran udara tercemar, kemudian air juga sudah banyak sungai-sungai yang kotor, sehingga di pembelajaran ini kita adalah pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan supaya lingkungan kita tetap sehat ya, tetap bisa untuk mendukung di kehidupan kita. Gambarnya besar. Sebentar, Miss Yanti ada gambar. Nah, bisa terlihat dengan jelas? Bisa. Itu gambar. Nah, ada gambar A dan ada gambar B. Teman-teman lebih suka yang mana? Coba. Yang A. Kenapa pilih yang A? Karena lebih bersih dan indah. Tentunya lebih sehat ya. Kalau yang B, ya kenapa lingkungan bisa kotor? Karena ulah manusia. Dengan cara apa? Membuang sampah. Iya, lebih tepatnya adalah membuang limbah ke sungai yang menyebabkan pencemaran air. Kemudian ini ada apa ini? Mobil bisa menyebabkan polusi udara. Dari apanya? Dari asap. Asap kendaraan bisa menyebabkan polusi udara. Kemudian ada satu lagi. Oke, ada asap pabrik ya, itu menyebabkan pencemaran udara. Oke, next. Nah, teman-teman, kita belajar hari ini ada tujuannya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan teman-teman itu bisa mengidentifikasi bentuk-bentuk kerusakan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, bisa menganalisis dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan sehari-hari. Merancang gagasan pembiasaan diri sederhana untuk melestarikan lingkungan di sekolah dan di rumah. Jadi harapannya setelah teman-teman belajar materi ini, nanti teman-teman punya pembiasaan yang baik untuk bisa melestarikan lingkungan. Ada yang masih kadang males buang sampah di tempat sampah. Nah, nanti setelah pembelajaran ini teman-teman juga dinilai sikapnya ya, bukan hanya jawabannya yang benar, membuang sampah harus di tempat sampah, tapi sikapnya nanti membuangnya di sembarangan. Itu berarti belum maksimal ya tujuan pembelajarannya. Oke, teman-teman coba. Ada yang mau jawab nggak? Pernahkah kamu merasa tidak nyaman saat menghirup udara di jalan yang padat? Coba Mbak Dwi, pernah nggak? Pernah. Apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan saat itu? Bau sesak nafas. Sesak nafas. Yang keras, Mbak? Kenapa? Sesak nafas. Iya, sesak napas. Oke, Mbak Dwi pernah merasakan tidak nyaman saat menghirup udara di jalan raya ya, terutama pada saat mungkin ada kemacetan sehingga kendaraannya berhenti, jadi terasa sesak. Oke, ada yang mau menjawab yang lainnya? Ada? Coba Afnan, pernahkah kamu merasa tidak nyaman saat menghirup udara di jalan raya yang padat? Pernah. Pernah. Apa yang kamu rasakan?
dan kamu pikirkan saat itu? Tidak enak. Tidak enak. Tidak enaknya gimana? Bisa dijelaskan? Baunya nggak enak, terus banyak polusi udara. Oh iya, baunya tidak enak ya. Ya, baunya tidak enak karena banyak polusi udara. Oke, sekarang menurut pengamatanmu bagaimana kondisi sungai atau saluran air terdekat dari rumah atau sekolahmu? Siapa yang di sekitar rumahnya ada saluran air? Nafisa? Ada saluran air? Ada rumah yang rumahnya dekat sungai? Isam, coba. Coba Sam, menurut pengamatanmu bagaimana kondisi sungai atau saluran air terdekat dari rumah atau sekolahmu? Dari rumah ini ya? Bagaimana kondisinya? Kondisinya sangat kotor. Sangat kotor. Iya. Sangat kotor. Sangat kotor. Kira-kira kenapa, Zam? Kenapa sangat kotor? Izam tahu nggak? Karena pada buang sampah sembarangan. Oh gitu, karena masih ada orang yang buang sampahnya itu sembarangan, mungkin di selokan ya, sampahnya jadi menumpuk dan kotor, berbau tidak sedap ya. Berarti nanti Izam setelah mempelajari ini bisa minimal Izam menjaga kebersihan ini ya, saluran air, kemudian kalau bisa mengingatkan kalau ada orang yang membuang sampah di selokan. Oke, next. Ada lagi yang rumahnya dekat sungai atau saluran air? Akma nih sepertinya. Dekat sungai? Iya. Sungai? Sungai apa? Kali Pelus. Jangan ditutupin. Kali Pelus. Kali Pelus. Gimana kondisi airnya di sana? Kotor. Kotor, sekarang kotor. Digunakan untuk apa sungainya? Digunakan apa tidak? Cuci baju. Nyuci, masih ada yang nyuci di sana. Ya. Kemudian menurut Akma kira-kira karena apa? Banyak yang orang buang sembarangan, buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan ke sungai ya. Jangan ditiru ya, Mas. Oke, ternyata memang sudah terlihat polusi air ya. Tadi udara, sudah sekarang air. Coba sekarang, mengapa kita sebagai pelajar perlu peduli dan ikut bertanggung jawab terhadap masalah polusi udara, air, dan tanah? Coba Nabila, merasa bertanggung jawab enggak? Iya, Miss, merasa. Merasa, ya. Kalau Mas Gibil? Tidak. Tidak? Tidak merasa bertanggung jawab? Karena rumahmu jauh dari sungai ya? Iya, tapi polusi udara? Oh, ini Mas Gibil rumahnya dekat lapangan ya. Jadi memang udaranya masih segar, kemudian saluran kadang-kadang banjir. Iya, banjir karena saluran airnya yang tidak lancar ya. Oke, terima kasih Mas Gibil. Oke, sekarang kita masuk pada materi. Oh ya, sebelumnya beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang sudah aktif dalam pembelajaran ini. Beri tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke, kita masuk pada pengertian pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup adalah upaya untuk menjaga kondisi lingkungan dan meningkatkan daya dukungnya. Tujuannya adalah untuk menjamin ketersediaan sumber daya alam agar dapat mendukung kehidupan secara berkelanjutan. Nah, sumber daya alam di sini ini terkait kaitannya dengan sumber daya alam berupa udara, air, dan juga tanah. Karena udara, air, dan tanah itu adalah sumber daya alam yang paling penting, paling vital ya. Coba kalau udaranya, pernah dulu ada pembakaran hutan. Jadi di suatu daerah itu penuh dengan asap, sampai-sampai penduduknya harus memakai masker untuk tetap menjaga kesehatan paru-parunya ya. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana cara
menjaga agar udara tetap bersih ya. Kemudian teman-teman bisa, apa yang bisa teman-teman lakukan? Tentunya ini adalah tanggung jawab kita semua. Teman-teman sebagai pelajar, kemudian pemerintah juga bertanggung jawab. Tentunya kalau pemerintah nanti upayanya dalam porsi yang besar ya. Kalau teman-teman masih dalam porsi yang kecil, tapi tetap harus partisipasi aktif untuk menjaga kondisi lingkungan agar meningkatkan daya dukungnya. Kemudian setelah udara nih, udara, manusia bisa hidup nggak tanpa udara, tanpa oksigen? Nggak ya. Nah, oksigen ini dikasih sama Allah, ini gratis ya. Coba kalau yang teman-teman di rumah sakit ada yang dipasang oksigen pakai tabung, nah itu berbayar ya di rumah sakit. Teman-teman ini sehat dikasih oksigen ya, yang udara yang bersih, maka kita ya harus menjaganya supaya udara tetap bersih ya. Seperti yang kita tahu tadi, itu sudah disebutkan oleh teman-teman, ada teman kalian yang menyebutkan pernah merasakan ini di sesak di jalan raya. Nah, itu adalah indikasi kalau ada udaranya tidak sehat. Oke, kemudian yang kedua, air. Setelah udara, itu sumber daya alam yang sangat penting adalah air. Ya, air agar tetap bisa bersih ya. Sungai tadi kata Mas Akma, sungainya sudah kotor. Nah, kalau sungainya sudah kotor, bisakah ikan hidup dengan sehat di sana? Bisa nggak Mbak Iko? Kalau sungainya kotor, ikan bisa hidup sehat nggak di sana? Nggak bisa ya. Nanti ikannya akan mati, akan sakit, akan tersiksa, bahkan akan mati ya. Maka harus dijaga ya. Tadi sudah digambar sudah. Kira-kira gimana menjaga agar sumber daya air tetap bersih, airnya tetap sehat? Membersihkan, air di sungai dibersihkan. Tadi Isam sudah. Tadi apa Sam? Supaya selokanmu tidak kotor? Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, tidak membuang sampah sembarangan, terutama di selokan. Kalau sembarangan nanti ada angin masuk ke selokan, sampahnya sama aja, buang sampahnya di selokan. Kemudian tanah. Nah, tanah juga ini sangat penting karena tanah itu untuk tumbuhnya tanaman, ya. Sumber kehidupan itu ya dimulai dari tanah ya. Kita makan sayur, sayurnya ditanam di tanah. Kita makan ayam, ayamnya makan biji-bijian, tumbuhnya dari tanah ya. Kita makan sapi, daging sapi, sapinya makan rumput, rumputnya dari tanah. Oke teman-teman, dari ketiga ini, udara, air, tanah, mana yang paling penting? Apa Mas? Semuanya penting. Apa? Semuanya penting. Semuanya penting. Maka dengan bersamaan menjaga air, udara, dan tanah. Oke, sekarang kita masuk pada pelestarian sumber daya udara. Nih, ada masalah nih. Silahkan coba Saki dibaca Sa. Nggak tahu Miss. Tuh. Masalahnya apa, Sa? Masalahnya polusi udara, terutama dari emisi karbon bahan bakar fosil, menyebabkan masalah seperti pemanasan global dan kualitas udara yang buruk atau sesak napas. Terus, Ya. Permasalahannya adalah polusi udara, terutama dari emisi bahan bakar fosil. Itu misalnya ini bahan bakar BBM, ya. Jadi kendaraan yang menggunakan BBM. Ada nggak kendaraan yang tidak menggunakan BBM? Sumber energinya dari lainnya? Tidak. Ada? Iya ada, betul. Ada, dari mana? dari listrik. Oke, dari listrik. Teman-teman sudah pernah melihat motor listrik? Iya, mobil listrik? Ya, masih jarang ya. Nah, itu
ini untuk polusi udara itu lebih minimal ya daripada menggunakan bahan bakar yang berupa fosil atau dari minyak bumi atau BBM. Ini menyebabkan masalah seperti pemanasan global, kemudian kualitas udara yang buruk atau sesak napas. Jadi di sini kira-kira gimana nih? Kan ini dari asap kendaraan bermotor. Adakah teman-teman yang punya solusi supaya udara kita tidak bertambah kotor? Gimana nih? Siapa ya? Ini nih, Gibil. Gimana, Mas? Kenapa, Miss? Kamu punya ini enggak? Punya solusi enggak supaya tidak terlalu banyak kendaraan Mengganti motor dengan sepeda listrik. Oh iya, mengganti motor dengan sepeda listrik. Ya, ayo Mas Aska, ada lagi? Menggunakan transportasi umum. Oh iya, bagus sekali. Menggunakan transportasi umum. Teman-teman pernah melihat di sini itu ada transportasi umum baru, Transjateng. Ada? Ada. Nah, itu ditujukan supaya meminimalisir kendaraan bermotor supaya mengurangi asap atau polusi udara ya. Jadi yang biasanya berangkat kerja pakai motor 10 orang ya, 20 orang pakai motor sendiri-sendiri, ada 20 motor karena tempat kerjanya berbeda-beda ya. Nah, adanya Transjateng, adanya transportasi umum itu supaya menghemat ini masalah polusi udaranya itu berkurang. Boleh menggunakan transportasi umum. Ada lagi jawaban lain? Ada lagi yang suka naik motor ada? Yang sudah bisa naik motor? Gibil bisa naik motor? Iya. Bisa nggak menghemat? Bisa. Dengan gimana? Dengan jalan kaki. Yang keras dong. Menggunakan sepeda. Menggunakan sepeda. Yang keras dong, jangan malu-malu. Iya. Sekali lagi. Menggunakan sepeda. Ya, menggunakan sepeda ya. Di samping nanti hemat, nggak usah beli bensin, juga akan lebih sehat ya Mas ya. Ya, lebih sehat. Atau kayak gini, kalau tidak penting-penting sekali, tidak usah pergi naik motor. Di rumah saja belajar. Oke? Oke, tepuk tangan untuk Mas Gibil. Oke, itu dari teman-teman ya, bisa menggunakan transportasi umum atau kalau jaraknya dekat itu bisa jalan kaki atau bersepeda, lebih sehat, lebih menjaga udara tetap bersih. Kemudian ini ada upaya pemerintah mendorong penggunaan kendaraan berbasis non fosil, gas dan listrik ya. Sekarang baru ada mobil listrik. Mungkin ini gas ini digunakan di itu ya, pabrik-pabrik ya. Jadi nggak pakai BBM lagi sumber energinya tapi dari gas. Tapi kalau untuk kendaraan bermotor ini di Indonesia baru masuk yang listrik dan transportasi umum. Upaya lain nih, menanam pohon sangat penting karena pohon memproduksi oksigen dan membersihkan udara. Ya, ini penanaman pohon bisa dilakukan oleh pemerintah, bisa dilakukan oleh perorangan. Ada yang di rumahnya banyak pohonnya? Ya, bisa? Banyak pohonnya? Banyak misnya nanam mbah. Ya, banyak pohonnya. Gimana kalau udara yang banyak pohonnya? Udaranya? Udaranya sejuk, Sejuk. dingin. Ya, oke, tentunya rumah yang atau lingkungan yang banyak pohonnya itu udaranya terasa lebih sejuk. Kalau nggak percaya, coba saja buktikan. Teman-teman kalau siang-siang itu berteduh di bawah pohon ya, itu lebih sejuk karena pohon mengeluarkan
mengeluarkan oksigen. Simpen aja. Oke. Kemudian aksi pelajar ini. Teman-teman sebagai pelajar ini kontribusinya atau teman-teman bisa berperan aktif di sini. Coba dibaca Mbak Nafisa, apa aksi pelajarnya? Pelajar dapat berkontribusi dengan cara tidak merokok, tidak membakar sampah, menanam pohon di rumah atau di sekolah, dan menggunakan transportasi umum. Oke, ini dia yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga sumber daya udara ya. Dengan cara tidak merokok. Oh, enggak boleh. Kalau pelajar memang tidak boleh merokok. Terus kalau di lingkungan misalnya nih lagi ngaji di masjid ada bapak-bapak yang merokok. Teman-teman apa yang teman-teman lakukan? Ya, menjauh, betul sekali. Menjauh ya. Kenapa menjauh, Mas? Karena asap rokok itu baunya enak. Oh iya, bukan karena menjauh supaya tidak kepengin rokok ya. Iya, karena ingat kesehatannya ya. Jadi supaya terbebas dari asap rokok. Tidak membakar sampah. Nah, kalau teman-teman punya sampah, apa yang kamu lakukan terhadap sampahmu, Mbak? Membuang sampah di tempat. Membuang sampah di tempatnya. Oke, jadi tidak membakar sampah ya. Nanti kalau misalkan ada yang sudah pengelolaan sampah, nanti sampah sampai di TPA dikumpulkan di TPA itu akan didaur ulang, dipilah-pilih ya. Jadi tidak boleh dibakar sampahnya. Kenapa sampah tidak boleh dibakar? Akmal? Karena asapnya bahaya. Oh iya, karena asapnya berbahaya, bisa menyebabkan sesak napas ya. Teman-teman menghindari ya, kalau ada asap pembakaran, teman-teman berpindah dulu ke yang tidak berasap untuk menjaga kesehatan. Begitu pula dengan yang tadi ada yang merokok, teman-teman lebih baik pindah. Oke, dari pelestarian sumber daya udara, ada yang mau bertanya? Ya, cukup. Oke, kita lanjut ke pelestarian sumber daya air. Oke, di sini ada masalahnya. Siapa ya yang belum ya? Dwi, Nabila. Masalahnya apa, Mbak? Banyak sungai di Indonesia tercemar oleh sampah, limbah rumah tangga, dan limbah industri sehingga tidak aman untuk dikonsumsi dan merusak ekosistem. Banyak sungai di Indonesia tercemar oleh sampah, limbah rumah tangga, dan limbah industri sehingga tidak aman untuk dikonsumsi dan merusak ekosistem. Oke, itu masalahnya memang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kesadarannya masih kurang ya. Banyak orang yang hanya pengen lingkungannya saja yang bersih, tetapi nanti dibuang ke sungai, kasihan yang daerah hilir ya. Kalau hulu itu di pangkal sungai, kasihan yang di daerah hilir. Apalagi kalau sampahnya menumpuk kemudian hujan deras, nanti yang kebanjiran, kasihan sekali. Oke, upaya pelestariannya melindungi sumber daya air, melaksanakan program kali bersih. Nah ini ada program kali bersih, Mas Akma. Kalau sungai di tempatmu kotor nih, barangkali nanti ada program ya, bisa diinikan sama warga sekitar atau mengusulkan ke pemerintah ya. Program kali bersih tentunya untuk membersihkan sungai dari sampah. Menindak tegas pembuang limbah. Nah, nih, kalau ada yang membuang limbah, terutama limbah yang berbahaya, yang bisa merusak ekosistem di sungai ya, di laut, dan mengelola siklus hidrologi, misalnya membuat sumur resapan untuk menyimpan air hujan. Ini kira-kira yang bisa dilakukan. Aksi pelajar, siapa ya? Ma, baca Ma, biar nggak ngantuk Ma.
Aksi pelajar. Kamu sebagai pelajar, apa yang bisa kamu lakukan supaya sumber daya air itu tetap bisa terjaga dengan baik? Aksi pelajar itu aksi sederhana yang bisa dibaca. Aksi sederhana yang bisa dibiasakan adalah membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang bahan kimia beracun seperti cat atau pelarut ke saluran air, dan memperhatikan penggunaan sabun deterjen yang ramah lingkungan. Oke, nih yang teman-teman bisa lakukan sebagai pelajar nih, ya yang paling simpel saja ini. Penggunaan sabun atau deterjen yang ramah lingkungan. Jadi menggunakan sabun itu secukupnya. Ya, jangan terlalu berlebih. Kalau nyuci sepatu, sabunnya secukupnya. Dari ini ada yang mau ditanyakan? Pelestarian sumber daya air? Kenapa? Nah, Program kali bersihnya itu berbayar nggak, Miss? oh itu biasanya ada dari pemerintah, kemudian nanti warga di sekitar itu ikut membantu. Jadi ininya gotong royong, Mas, namanya. Jadi bayar apa enggak ya? Enggak. Kalau dari pemerintah enggak bayar. Ini juga nih dari pemerintah enggak bayar. Makanya kita maksimalkan untuk belajar. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Enggak ada? Oke, next. Ya. Nah, sekarang sumber daya alam yang paling penting ketiga itu adalah tanah. Masalahnya nih, sekarang tanah itu bermasalah nih. Produktivitas tanah menurun akibat dua hal utama. Yang satu, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan sehingga mengurangi unsur hara alami. Yang kedua, timbunan sampah di TPA yang cairannya meresap ke tanah dan mencemarinya. Oke, ini penggunaan pupuk kimia. Jadi teman-teman, pupuk, tahu nggak pupuk? Untuk apa? Menyuburkan tanaman. Itu ada dua jenis, pupuk kimia dan pupuk buatan atau pupuk organik. Pupuk organik itu bisa dibuat oleh kita sendiri dari sisa makanan, ya. Sisa makanan nanti akan membusuk, nah nanti bisa menjadi pupuk. Dulu itu Indonesia pada era zaman Presiden Soeharto itu Indonesia bisa swasembada pangan. Artinya Indonesia itu bisa mencukupi kebutuhan beras di negaranya sendiri. Kalau sekarang kan impor, ya. Nah, ternyata itu pakai ini banyak yang pakai pupuk kimia. Akibatnya apa? Akibatnya ini, kalau penggunaan pupuk kimia secara berlebihan atau terus-menerus ya, ini akan mengurangi unsur hara alami sehingga sekarang tanahnya jadi tidak subur lagi. Jadi yang dulu bisa ditanami padi ya, panennya sampai banyak. Kalau terus-menerus pakai pupuk kimia, nanti tanahnya akan berkurang kesuburannya. Jadi baik nggak nih pupuk kimia? Kalau nggak dipupuk nanti nggak subur tanamannya. Oh, pakai pupuk organik. Oke. Kemudian ini upaya pelestariannya, melindungi, memperbaiki dan meningkatkan produktivitas tanah. Ini bisa dilakukan terutama oleh pemerintah ya. Terutama untuk ini produksi pupuk untuk yang petani-petani. Solusi menggunakan pupuk organik yang lebih aman bagi tanah dan melakukan bioremediasi atau proses pembersihan tanah yang tercemar. Ya. Jadi kalau yang tanah ini kita bisa berpartisipasinya itu dengan kalau kita nanam, kita pakainya pupuk yang organik ya. Kan ada tuh di toko pertanian itu
obat untuk tanaman supaya cepat berbunga, supaya buahnya banyak ya. Itu sebenarnya tidak baik untuk tanah kalau dilakukan berlebihan. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada enggak? Kalau enggak mau dilanjut. Enggak ada? Enggak ada. Oke, kemudian sekarang teman-teman bagi ini ya, bagi kelompok ya. Oh, ini untuk menyingkat waktu sudah terbagi kelompoknya. Kelompok yang pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Mau dikasih ini enggak? Nama kelompoknya? Enggak usah. Nanti ada LKPD, lembar kegiatan peserta didik. Teman-teman nanti berdiskusi. Di sini ada pertanyaan yang harus dijawab dengan diskusi. Kenapa, Zak? Excuse me. Excuse me, Miss, may I go to toilet? Yes. Silakan. Segera kembali ya. Oke, ini LKPD. Silahkan teman-teman kerjakan dengan berdiskusi. Yang menjawab satu saja. Nanti penilaiannya ada dari jawabannya, ada dari kekompakan dalam mengerjakan, dan nanti akan dipresentasikan di setiap kelompok. Silakan. Oh maaf, ini nih. Yang kelompok. Silakan salah satu menuliskan ya. Oke, dari yang tadi Miss Yanti jelaskan, silahkan dijawab pertanyaannya. Kalau masih ada yang lupa-lupa, boleh dibuka di materi buku IPS. Pembiasaan diri untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dikasih waktu berapa ya? 10 menit selesai, dan nanti untuk latihan mempresentasikan.
Karenanya ini di nomor 1 kan ini mengapa kelompokmu memilih masalah tersebut, jelaskan dampaknya. Kan harusnya dampaknya kan yang ini kan. Iya. Tapi kalau di sini nggak apa-apa. Ya, ini untuk jawaban nomor 2. Iya, tapi Iya, dicoret saja, ini masih ada tempat di sini. Ini dipindah ke sini kan. Kalau salah dicoret aja. Masih banyak tempat. Kalau ada tip X di tip X boleh. Ya, membuang sampah sembarangan. Nggak boleh. Boleh. Gantian yang nulis nggak apa-apa tuh. Aku pengen nulis. Lihat soal gamis. karena membuang Karena membuang sampah sembarangan. Sembarangan. bagian pelaksana aksi dalam pada terdapat beberapa aksi pelajaran yang diterangkan. Disitulah aksi pelajaran Yang nulis gantian. Aku juga nulis. Boleh dari sini Mbak lihatnya. Kalau tadi mendengarkan sih udah ada tapi semua jawaban. Tulis aja semuanya apa Mbak? Coba Aiko, apa masalah utama yang disebabkan oleh polusi udara dari bahan bakar fosil? Apa? Udara jadi kotor. iya, udara jadi kotor. Bisa semua. Yang kedua coba baca. Yang Iya, baca. Sebutkan bukan tiga sumber pencemaran yang banyak ditemukan di sungai-sungai Iya. Indonesia. Pak Iko pernah melihat sungai-sungai yang ini, yang kotor. Nah, itu pencemarannya disebabkan oleh apa? Dua aja apa Pak? Kotor. Kotor karena apa? Karena ada sampah. Ya? Ini di nomor 1 ini aksi-aksinya. Iya. Terusan yang di nomor 2. Ya, ini aksinya apa? Terus ini apakah aksi tersebut bisa menyelesaikan masalah?
Ditulis aja kalau menurut kamu bisa. Kalau menurut kamu nggak bisa atau tidak maksimal, tulis aja. Pokoknya ini pendapatnya Mas Afnan ya. Thank you. Ya, dari kelompok ini. Ya. Membersihkan saluran air termasuk enggak? Yang mana? Aksi. Yang brainstorming solusi kelompok. Iya boleh. Udah? Sampah. Ya, membuang sampah. Ada yang sudah selesai? Berbahan bakar, Mas. Berbahan bakar bensin. Aksi nyatanya kalau teman-teman ada pendapat 4 boleh ditulis keempatnya. Selesai? Selesai? Wow, keren. Coba. Nyatanya. Nah, gunakan bahasa yang baik dan benar buat membuat. Iya, coret, tulis bawah. Coba nanti tinggal latihan presentasi ke depan. Yang ngomong harus semuanya, Miss. Iya, dibagi-bagi dulu. Yang ini sama yang mana? Aku yang membaca kelompok. Ya, terus nanti diserahkan ke siapa lagi, terus bacanya sampai mana. Gak apa-apa, tinggal baca aja. Oke? Semuanya harus ikut. Ya. Ini maksudnya apa? Ini brainstorming solusi kelompok. Aksi pelajari yang sudah ada di teks diskusikan. Yang tadi, nah ini aksi pelajar diskusikan ini. Namanya apa? Ini nama aksi. Iya. Terus ini maksudnya. Nah itu ini sudah nama aksi aja. Terus nah ini penjelasan singkatnya atau ini artinya apa? Apa itu? Mendaur ulang sampah. Artinya membuat atau apa sih? Memanfaatkan Sampah yang bisa dipakai kembali. Ya, misalnya apa? misalnya botol plastik, botol aqua, Menjadi tempat pensil. Ya, menjadi tempat pensil. sedotan plastik bisa menjadi bunga. Ya, nah, ya bunga dari sedotan. Nah ini mengapa aksi ini penting atau bermanfaat? Karena Untuk melestarikan kebersihan lingkungan. Iya, mengurangi timbunan sampah. Kan kalau botol-botol bekasnya itu dipakai, jadi sampahnya jadi berkurang. Ya, itu. Terus yang kedua ini aksinya apa? Nomor 2.
Nomor 2. Mengapa aksi ini penting? Ya, nomor 2 apa itu? Apa ini? Membersihkan lingkungan sekitar yang kotor. Nama aksinya apa? Sudah? Nama itu apa? Nama aksinya? Ya menurut kamu apa? Diskusikan dengan kelompokmu. Misalnya itu ya Miss, kayak ini ya. Aksi sederhana. Nama aksinya Iya. Didiskusikan nama aksinya apa? Gibil ikut bergabung, Mak. Nama kegiatannya apa? Namanya. Ini ikut sini nanti Gibil juga ikut presentasi loh. Kalau nggak ini nanti nggak tahu. Nanti ada yang baca gitu. Iya. Ada yang memperkenalkan kelompoknya, kemudian nanti Nanti aku baca. iya dibagi itu yang baca nanti harus semuanya ikut baca. Dua lah. Aku nomor 1 sampai 2 ini. Kalau perlu ditulisin nggak apa-apa sih. Saya kelompok 3 udah selesai, tinggal kelompok 1 dan kelompok 2. Tidak sebuah sampah yaitu Sini aku. Siap untuk ya. yang ini Akma geser sana mah biar bisa membantu Dwi. yang maksudnya Ini apa? yang warna Aksi saya sebagai pelajar. Tuliskan aksi yang ya apa yang bisa kamu lakukan, Mbak, untuk melestarikan ini udara biar cepat biar tetap sehat udaranya. ini kan yang mana? Apa, Mbak? Tidak Tidak apa sih? membakar Tidak membakar sampah. Ayo ditulis. Tidak membakar. Selesai? Ini kita masih gini ini. Ini kan ada contohnya di sini, Mas. Yang di baliknya kan? Iya. Iya ini maksudnya. Kalau pakai yang sini boleh, kalau mau selain ini boleh. Ini boleh Miss? Yes, yang lain aja lah. Iya kan apa? Mengurangi pembakaran sampah boleh nggak Miss? Nama aksinya? Ya gitu. Iya, nama aksinya. Bebas apa? Apa? Mengurangi pembakaran sampah. mending berhenti. Yang keren namanya. Kemudian yang ini dijelaskan. Terus alasannya kenapa aksi itu penting. Ada Pak? Ayo. Kalau sudah ketemu aksinya kan tinggal ininya, Mbak. Kalau udah ketemu ini nama aksinya, terus penjelasan singkat ini dijelaskan lagi aksinya itu seperti apa gitu loh Kerjanya tuh Iya. membersihkan sampah. Iya, ini kan keterangannya di sini penjelasannya. Kemudian kalau yang ini mengapa aksi ini penting atau bermanfaat. Nah itu sama. Nah, gampang kalau udah ketemu aksinya tinggal penjelasan sedikit sama alasannya. Alasannya. Mengapa aksi ini penting? Penting di sini. Pentingnya boleh di sini Miss. Ya, boleh. Sudah Mbak Iko. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Tidak membakar sampah. Tanam pohon, Mbak, biar udaranya lebih segar, lebih bersih. Menanam pohon yang bersih mana nih?
Menanam. Jadi ini yang kedua ini. Iya. Menanam pohon. Selesai kelompok 1. Ya. Jadi kata kuncinya gini, gimana caranya supaya udara tetap bersih, airnya tetap bersih, sama tanahnya tetap subur. Nanti jadi nama aksinya apa gampang. Oke, hampir selesai. Ya, hampir selesai. Sudah, ya. Silakan di latihan presentasi siapa yang mengenalkan kelompoknya dan juga pembagian semuanya harus ikut partisipasi baca. Iya. Siapa yang mau baca yang ini? Mbak Iko nanti didampingi ya Mbak Dwi ya. Dikasih satu ini aja yang pendek, terus nanti Dwi ikut mendampingi. Ini Aiko baca insya Allah sudah menyelesaikan masalah di bagian satu. Iya. Aku yang ini. Kamu baca ininya boleh, nanti Aiko jawab. Berarti nanti Nyaman saat manggil. Ya, latihan dulu biar nanti lancar di depan. nih. Selesai Mbak, Aiko selesai. Apalagi coba menanam pohon. Nah, ini untuk pelestarian air. Gimana supaya airnya itu tetap bersih, sungainya tetap bersih, selokannya nggak kotor. Kan terjerat terus terjadi Gimana Mbak? karena buang sampah sembarangan. Gimana? Aku yang ini. Anak pohon Ya, kelompok 2. Sudah? Sebentar lagi ya. membersihkan kini sungai. Membersihkan sungai. Berarti sungai. Berarti nanti kita ini. Ayo briefing sebentar untuk presentasi. Boleh dengan membawa catatannya. Ya, siapa aja yang siap duluan? Yuk, lebih cepat lebih baik. Iya. Ya, ini langsung ini aja. Masalah manakah yang menurut kelompokmu paling Siap kelompok ini? Insya Allah. Siap.
Sudah yuk. Silakan. Ya. Nanti ininya dibaca juga nggak soal-soalnya? Nggak usah, langsung ini aja. Langsung soal. Ya. Oke, kelompok mana yang sudah siap? Nanti kebagian semuanya. Kelompok 3 nih, sudah selesai duluan. Silahkan. 1, 2, 3. Ya, sini. Siapa? Yang ada yang megangin temennya? Nah, ininya Mbak. Teman-teman, dengarkan presentasi dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Aska, Salma, Nafisa, dan Akmal. Masalah manakah yang menurut kelompok paling relevan atau paling terasa tampaknya di lingkungan sekolah atau sekitar tempat tinggal kalian? Polusi udara. Jawaban nomor 1 polusi udara. Jawabannya adalah polusi udara. Kemudian yang kedua, mengapa kelompokku memilih masalah tersebut? Jelaskan. Kenapa memilih polusi udara? Karena udara di sekitar kita sudah banyak polusinya. Oke. Selanjutnya. Udah. Tinggal aksi pelajarnya. Menurut kelompokmu, seberapa mudah atau sulit aksi-aksi itu untuk diterapkan? Mudah apa sulit jawabannya? Sulit, karena membutuhkan banyak orang. Oh iya, melibatkan banyak orang. Terus selanjutnya, apakah menurut kalian aksi sederhana tersebut sudah cukup membantu menyelesaikan masalah? Ya, karena semakin banyak orang, semakin cepat prosesnya. Oke, jadi dari kelompok ini karena semakin banyak orang, misalnya banyak yang menggunakan kendaraan umum, jadi akan lebih cepat mengurangi polusi udara. Itu menurut pendapat dari diskusi kelompok 3. Kemudian ada lagi? Enggak ada. Yang nama aksi. Ya, ada aksi. Nama aksinya. Ya, dapat 2 aksi ya. Ya, Oke, yang pertama. membersihkan saluran air. Penjelasan singkatnya, membersihkan saluran air yang tersumbat. Mengapa aksi ini penting? Agar mencegah terjadinya banjir. Membuat pupuk organik. Ya. Penjelasan singkatnya, membuat pupuk organik dari makanan bekas. Mengapa aksi ini penting? Karena mengurangi penggunaan pupuk kimia. Oke, thank you. Penutup sekalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 1, kelompok 2 nih. Kelompok 2, silakan.
Ayo Mbak Iko. Yang salah berbuat. Ya apa? Ya. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Namanya dulu, nama anggotanya. Nama anggota ada Aiko, Akma, Dwi, Isam. Masalah manakah yang menurut kelompokmu paling relevan atau paling terasa dampaknya di lingkungan sekolah atau sekitar tempat tinggal kalian? Polusi udara juga pencemaran lingkungan atau bisa jadi menjadi terjadinya banjir. Siapa lagi bisa? Coba lanjut. Mengapa kelompok memilih masalah tersebut? Jelaskan dampak nyata yang kalian amati atau rasakan. Polusi udara, kita susah bernafas dan juga bisa kita tidak nyaman saat menghirup udara sekitar. Pencemaran lingkungan menjadi terjadinya terjadinya banjir karena membuang sampah sembarangan. Oke, lanjut. Diskusikan aksi-aksi pelajar tersebut merupakan kelompokmu. Seberapa mudah atau sulit aksi-aksi itu untuk diterapkan secara konsisten oleh pelajar setiap hari? Mendaur ulang sampah, membersihkan lingkungan sekitar yang kotor, tidak menggunakan kendaraan yang berbahan bakar bensin. Ya, Iko baca yang mana? Apakah menurut kalian aksi-aksi sederhana tersebut sudah cukup untuk membantu menyelesaikan masalah yang kalian pilih di bagian 1? Berikan alasan punya Iko. Insya Allah sudah menyelesaikan masalah di bagian 1. Oke, Yang satu. insya Allah sudah menyelesaikan masalah di bagian 1. Asal konsisten ya dalam menjaga kebersihan lingkungan ya. Nanti dulu Mbak, belum selesai. Ya, sekarang aksinya. Kita mau buang sama nih Mbak. Iya, Aksinya Ini Mbak. nama aksi mendaur ulang sampah. Penjelasan singkat apa yang dilakukan. Mendaur ulang sampah yaitu menggunakan sampah yang masih bisa didaur ulang, yaitu seperti botol plastik didaur ulang menjadi tempat pensil dan lainnya. Mengapa aksi ini penting dan bermanfaat? Karena mengurangi pencemaran lingkungan. Nama aksi yaitu membersihkan lingkungan sekitar yang kotor. Penjelasan singkat apa yang dilakukan. Membersihkan lingkungan yang kotor yaitu seperti membersihkan sampah yang tergeletak di tanah atau di air. Mengapa aksi ini penting atau bermanfaat? Karena agar lingkungan menjadi bersih dan nyaman dilihat. Oke. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya
kelompok 1 silahkan. Yang bacanya cepat perwakilan saja. Karena waktunya sudah. Gimana sini? Ya. Aduh, ini Gibil dari nanti udah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan untuk membacakan lembar kerja peserta didik LKPD Ilmu Pengetahuan Sosial kelompok 1 dengan nama anggota Saki Afnan Nabila Gibil. Oke, dibacakan ya. Masalah manakah yang menurut kelompokmu paling relevan atau paling terasa dampaknya di lingkungan sekolah atau di lingkungan tempat tinggal? Polusi udara. Polusi. Iya, polusi. Polusi udara. Oke. Mengapa kelompokmu memilih masalah tersebut? Karena tanpa udara, tumbuhan, manusia, hewan tidak akan ada di permukaan bumi. Oke. Kemudian yang kedua, diskusi aksi-aksi pelajar tersebut menurut kelompokmu mudah atau sulit untuk aksi-aksi itu? Meminimalisir penggunaan sepeda motor. Oke. Kemudian apakah menurut kalian aksi-aksi sederhana itu sudah cukup untuk membantu menyelesaikan masalah? Belum, karena masih ada asap di pabrik dan orang-orang yang masih membakar sampah di lingkungan sekitar. Oke, belum ada kesadaran ya. Ya, sekarang aksinya. Coba aksi yang pertama, tambah namanya. Mengurangi pembakaran sampah. Ya, penjelasannya? Tidak membakar sampah lagi dan mendaur ulang sampah tersebut. Ya, mengapa aksi ini bermanfaat? Karena mengurangi polusi udara dan membuat udara bersih atau segar. Oke. Aksi yang kedua, Pembersihan sungai. penjelasan singkatnya. Tidak membuang sampah ke sungai dan mengadakan kerja bakti atau gotong royong membersihkan sungai. Mengapa aksi ini penting? Karena mencegah pencemaran air atau membuat air menjadi bersih. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, kita kasih tepuk wow dulu ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya, teman-teman nanti ini sekarang tadi sudah dijelaskan materinya, kemudian sudah berdiskusi atau bertukar pikiran dengan teman. Nah, sekarang coba ini adalah LKPD individu. Silahkan diberi nama, kemudian nanti yang sudah dikumpulkan. Enggak, tidak presentasi. Oh, boleh. Ayo segera di gampang-gampang ini soalnya. Miss, pensil lah, Miss. Boleh, Miss? Ayo dikasih nama dulu. Nama panggilan saja. Oke. Enggak semuanya.
Kalau udah satu diisi dikumpulkan. Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Baiklah sudah, boleh dikumpulkan. Oke, sudah dikumpulkan. Selesai. Selesai, Mbak? Selesai. Sudah. Thank you. Ini udah. Ini. Sudah? Ya teman-teman, terima kasih sudah terisi LKPD berkelompok dan LKPD individu. Oke. Dari pembelajaran hari ini, apa yang teman-teman rasakan? Senang? Tidak senang? Senang apa senang banget? Nabila? Senang, Miss. Senang banget.
Senang. Iya, sama. Karena tadi ada beberapa Karena ada beberapa informasi baru ya. Teman-teman jadi lebih tahu bagaimana caranya untuk melestarikan sumber daya alam, baik itu udara, air, dan tanah. Silahkan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu mulai hari ini dilakukan. Karena kebiasaan yang baik itu harus dilakukan dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dan dari saat ini. Jadi tidak usah menunda, besok aja lah. Silahkan dilakukan dari sekarang, dari hal yang kecil, dari diri sendiri ya. Oke, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Oke, keterkaitan manusia dan lingkungan. Pelajaran ini menegaskan inti dari pembelajaran IPS, yaitu adanya hubungan timbal balik yang sangat erat antara aktivitas manusia dengan kondisi lingkungan alam. Tentunya kalau misalnya airnya bersih, juga aktivitasnya akan lancar ya, akan sehat, nggak di badan nggak ada yang gatel-gatel karena kualitas airnya bersih. Kemudian udara juga, kalau kita ke jalan raya kemudian ketemu asap kendaraan bermotor, sesak napas, nah itu kan akan mengganggu aktivitas manusia, jadinya sesak napas, harus beli obat dulu dan sebagainya. Masalah seperti polusi udara, pencemaran air, dan kerusakan tanah disebabkan oleh tindakan manusia seperti penggunaan bahan bakar fosil, pembuangan limbah, dan penggunaan pupuk kimia. Dampak aktivitas manusia yang tidak bijak telah menimbulkan masalah serius pada 3 sumber daya vital. Udara tercemar oleh emisi karbon menyebabkan pemanasan global dan mengganggu kesehatan. Air tercemar oleh sampah dan limbah menjadikannya tidak aman dan merusak ekosistem. Tanah akan kehilangan produktivitas akibat bahan kimia dan polusi dari sampah. Oke, selanjutnya ini pentingnya pembiasaan diri. Kesimpulan terpenting adalah solusi pelestarian lingkungan dimulai dari diri sendiri ya. Kemudian ini aksi nyatanya, nanti teman-teman silahkan dilakukan ya, karena sudah belajar IPS pembiasaan untuk menjaga lingkungan, jadi nanti diterapkan. Silahkan. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, terima kasih teman-teman sudah antusias belajar IPS pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya kita berdoa ya, doa pulang. Nanti. Kemudian. Ya, tak lupa Miss Yanti mengucapkan mohon maaf ya apabila ada kesalahan. Teman-teman lebih semangat dalam belajarnya ya. Ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada? Nggak ada. Oke, Miss Yanti tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.